Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi hari ini di hari yang cerah dengan pencerahan yang baru berjudul Sederhana. Baiklah, kita mulai. Sederhana adalah pilihan hidup, ya, yang bersahaja, tidak gengsi, apa adanya, dan tetap giat bekerja. Rajin menabung, hemat, dan juga tidak lupa dengan selalu bersyukur dan ikhlas. Bila semua itu sudah bisa kita capai, maka harus ada rasa ingin juga berbuat, ya. Ingin berbuat, tentunya berbagi, ya. Jadi nikmat yang sudah kita peroleh, kita berbagi kepada sesama, ya. Berbagi itu bisa bersifat materi dan juga bisa bersifat pengetahuan, ya. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan berbagi kepada sesama, ya, seperti itu. Nah, saat begini maka kita sebagai orang yang sederhana pasti mempunyai sesuatu kepuasan, ya, kepuasan diri, dan di dalam kepuasan diri itu pasti akan timbul bahagia, ya. Jadi sederhana itu adalah pilihan hidup, dan itu diantaranya yang bisa membuat kita bahagia, ya, seperti itu. Kemudian orang sederhana juga pasti bisa mengendalikan diri, bisa menahan hawa nafsu, dan tidak terjerat dengan perbuatan-perbuatan yang negatif, kan seperti itu, ya. Dan saya tegaskan lagi, sederhana adalah pilihan hidup, ya. Tetapi di balik pilihan hidup itu ada yang menggoda kita, yaitu sombong, ya. Sementara sombong itu adalah penyakit hati, ya. Oke. Jadi di dalam dua hal yang bertolak belakang itu, maka di dalam kehidupan itu selalu kita temukan, ya. Nah, sehingga kita harus jangan terjebak, ya. Jangan terjebak dengan kita salah memilih, ya. Sehingga kita akan terjangkit penyakit hati. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus tawakal, ya. Nah, tawakal itu sendiri adalah mewakilkan atau menyerahkan apa? Menyerahkan diri, ya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, ya. Nah, kemudian di dalam kehidupan kita juga di dalam penyerahan diri itu harus ada ikhtiar, ya. Sehingga dengan ada ikhtiar, ada upaya, ada usaha, dan tentunya dengan ridha Allah kita bisa merubah keadaan, seperti itu, ya. Nah, jadi jangan salah arti tawakal, ya, karena tawakal itu kalau kita berserah diri hanya sifatnya menunggu. Satu contoh, umpamanya ada makanan di depan kita hanya berpikir bila Allah sudah berkehendak saya kenyang maka saya akan kenyang. Tidak seperti itu. Kita harus berpikir, kita dinamis. Saya harus melakukan sesuatu tindakan. Saya ambil itu makanan, saya makan, maka saya menjadi kenyang. Seperti disitulah ada ikhtiar, ada upaya. Jadi arti tawakal juga harus dengan sesuatu upaya, ya. Jangan hanya diam saja menunggu dan menunggu, seperti itu, ya. Jadi jangan artinya disalahkan juga seperti itu. Jadi kita harus cerdas, ya, seperti itu. Karena Allah juga memberi kita kecerdasan seperti itu. Oke. Kemudian kembali lagi ke dalam sederhana, ya. Orang sederhana tidak akan terjerat dengan hawa nafsu, ya.
memburu yang semu. Jadi orang sederhana pasti bahagia. Karena apa? Dia selalu merasa puas secara total atas jeripayahnya dan juga bersyukur, ya. Jadi dengan demikian orang sederhana itu pasti mendapatkan kebahagiaan dan selalu ingat akan Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur, seperti itu. Jadi dia selalu puas dengan apa yang sudah dia peroleh, tentunya dengan jeripayahnya sendiri, seperti itu. Tentunya tidak lepas dari ridha Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Berbeda dengan sombong. Nah, sombong atau angkuh, takabur, arogan atau congkak adalah nafsu dan sudah menjadi penyakit hati, ya. Nah, sehingga lebih cenderung ke hal yang negatif, ya. Namun di saat sesuatu hari terjadi kejenuhan atas kesombongannya itu, maka dia menyadari bahwa selama ini sudah salah dalam perbuatannya, sehingga terjangkitlah penyakit hati itu. Nah, maka dari itu dengan orang yang ada tanpa diduga-duga dia menyadari bahwa perbuatan dia kesombongan itu salah, maka orang tersebut kolbunya sudah muncul walaupun belum sepenuhnya. Nah, orang tersebut bisa diselamatkan karena apa? Dengan dia belum terlambat menyadari kesalahannya sehingga sudah terjangkit penyakit hati itu, maka bisa disembuhkan. Namun disembuhkan dengan harus dibantu orang ketiga dengan menasihatinya, mengangkat dulu penyakit hatinya itu keluar dari hatinya, sehingga ada sesuatu penyesalan dan ada sesuatu keinginan untuk berubah, ya. Jadi keinginan untuk berubah atau keinginan untuk merubah itu harus ada dari dirinya sendiri, seperti itu. Nah, tentunya dituntut dengan orang ketiga. Siapa orang ketiga? Tentu orang yang bijak, orang yang memahami tentang agama dan sebagainya, seperti itu, ya. Jadi bagi orang yang sakit hati melalui kesombongannya itu masih bisa diselamatkan bila mana kolbunya bergerak, ya. Walaupun sudah muncul tapi belum sepenuhnya, ya. Jadi mudah-mudahan Anda menjadi orang yang sederhana dan menjadi orang yang tidak sombong, sehingga Anda menjadi orang yang berbahagia dan terselamatkan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu terselamatkan, ya. Karena manusiawi, karena setiap orang pasti selalu mengalami kegagalan atau kesalahan atau kesombongan, ya, karena ketidaktahuannya, seperti itu. Oke, baiklah. Semoga pencerahan kita hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan bagi yang suka dengan video saya tolong terus di like, subscribe, dan bisa juga di-share agar saya selalu semangat membuat video-video lain berikutnya yang bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Bersama kita bisa